Tembok kusam yang tak terawat kini telah menjadi putih bersih. Demikian juga dengan atapnya yang penuh dengan karat kini telah tampak rapi. Hello ma bro and masista, selamat datang kembali di channel gua Damskin. Hello ma bro and masista saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan di masa pandemi yang sulit ini. Oke guys, hari ini gue akan membahas tentang pabrik gula Kalibagor yang berada di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Tentunya dari requestan subscriber saya yang di sini ada namanya. Sebelum menonton video ini, silahkan bagi kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita selalu bersemangat dalam membuat video-video kita selanjutnya. Oke, ayo kita bercerita. Pabrik gula Kalibagor terletak di tepi jalan utama, yaitu di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Letaknya itu berdekatan dengan komplek perumahan Belanda di masa dahulu. Jika menilik sejarahnya, pabrik gula ini dulu adalah pabrik terbesar milik Belanda yang berada di Banyumas. Pabrik ini berdiri pada tahun 1839 dan berhenti beroperasi pada tahun 1996. Jadi guys, pabrik gula ini tuh dekat dari tempat tinggal saya. Kalau dari tempat tinggal saya itu sekitar 15 atau 20 menitan. Kalau pabrik ini sih saya udah tahu lama, cuman ada subscriber yang ingin saya membahasnya. Oke, saya akan membahasnya. Jadi pabrik gula ini adalah sebuah bangunan yang berada di tepi jalan utama Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Menyimpan cerita mistis, soalnya bangunan ini tuh bertahun-tahun tidak berpenghuni dan banyak terjadi kejanggalan oleh warga saat melintas bangunan tersebut. Pada masa kejayaan pabrik ini, daerah Kalibagor itu menjadi ramai dan dipenuhi berbagai tempat industri. Berhentinya pabrik ini tuh bukan tanpa alasan. Setahun sebelum reformasi, pabrik ini tuh dijarah oleh masyarakat. Tapi menurut cerita yang beredar itu, semua warga yang mencuri dari tempat ini tidak ada yang selamat. Berbagai kemalangan itu menimpa mereka, seperti kecelakaan, sakit, dan lainnya. Oke, kita masuk ke dalam misteri pabrik gula Kalibagor, Sokaraja. Jika kita mengenang tempo dulu, pabrik ini adalah perusahaan yang sangat besar pada masanya. Tapi sayang, kini keadaan itu sangat mengenaskan setelah sekian lama tidak beroperasi lagi. Bangunan pabrik ini itu terlihat besar dan luas, tetapi kini sudah mulai rapuh akibat termakan oleh usia. Bangunan ini tuh dikelilingi oleh rumputan yang dimana itu membuat hawa mistis di area tersebut itu menjadi lebih sangat mencekam bagi setiap orang yang melintasi di kawasan tersebut. Memang kalau misalnya kita lewat di daerah tersebut itu hawanya tuh emang sangat mistis guys. Apalagi kalau kita misalnya tuh naik motor sendirian. Wah, pernah gak sih lu kayak naik motor tapi hawanya tuh kayak ada boncengan gitu. Wah, gila sih. Parah. Jadi pabrik gula ini tuh sudah tidak mulai beroperasi sekitar tahun 1996 sampai 1997. Sebelum satu tahun sebelum reformasi. Menurut cerita dari warga setempat,
Tempat Kalibagor dan Sokaraja itu dulunya adalah kota industri yang sangat ramai, melebihi ramainya kota dari Purwokerto. Selain itu, di daerah tersebut juga terdapat banyak pabrik lain seperti pabrik tepung tapioka dan pabrik-pabrik lainnya yang berada di sekitaran pabrik gula Kalibagor. Dari masyarakat sekitar di kawasan pabrik gula Sokaraja itu sering melihat adanya penampakan noni-noni Belanda yang konon katanya itu noni-noni Belanda tersebut adalah salah satu arwah yang berada di kawasan pabrik gula Kalibagor tersebut. Karena di kawasan pabrik gula Kalibagor itu terdapat beberapa makam yang begitu terbengkalai dan sangat menyeramkan. Ngeri juga sih. Misteri makam yang ada di kawasan pabrik gula Kalibagor. Selain memiliki bangunan pabrik, area perkebunan tebu juga yang luas dan jaringan rel lori yang terpanjang dari pabrik gula Kalibagor ini memiliki komplek kuburan yang khususnya untuk orang Belanda yang bekerja di dalamnya. Edward Koch. Edward Koch itu adalah ayah dari Edward Koch Junior, sang pendiri dari pabrik gula Kalibagor Sokaraja. Edward Koch itu adalah seorang produsen gula dan menurut saya dialah kemungkinan besar pemilik pabrik gula Kalibagor Sokaraja. Edward Koch dia menikah dengan Maria Magdalena pada tanggal 17 Maret 1830. Dia menikah di Surabaya dan menurunkan seorang putri yang bernama Maria Magdalena Koch. Dan Maria Magdalena Koch ini menikah dengan Christoffel Theodorus Thorop. Maaf ya guys kalau misalnya gue salah ngomong, tolong dibetulkan di dalam komentar. Christoffel Theodorus Thorop ini dia adalah seorang asisten residen Sambas Kalimantan dan kemudian dia bekerja di Departemen Pertanahan di Bogor. Mereka itu mempunyai 5 orang anak, yaitu anak yang pertama itu bernama Charles Thorop, yang kedua adalah Maria Theodorus Thorop, yang ketiga adalah Johann Theodorus Thorop, yang keempat itu adalah Alice Thorop, dan kelima adalah Maria Magdalena Thorop. Dan mungkin ada beberapa makam lain yang berada di kawasan tersebut, tetapi karena terkurangnya informasi, kita tidak bisa menjelaskan di dalam video ini. Dan menurut gue sendiri, yang menampakkan diri sebagai noni-noni Belanda itu sepertinya kayak arwah penasaran yang berada di kawasan pabrik gula tersebut. Setelah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun, saat ini bangunan pabrik gula itu sudah disulap menjadi pabrik garmen yang memproduksi berbagai macam produk bahan seperti celana dan lainnya. Hamparan ilalang di sekitar pabrik gula tersebut sekarang ini sudah menjadi luas dan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Tembok kusam yang tak terawat kini telah menjadi putih bersih. Demikian juga dengan atapnya yang penuh dengan karat kini telah tampak rapi. Sedangkan di area dalam pabrik itu yang tadinya jarang terjamah dan sangat kumuh, kini telah tertata rapi dengan mesin jahit yang berderet dari utara ke selatan. Dan saya pribadi berterima kasih kepada bupati kita yang bernama Insinyur Ahmad Hussein yang telah merubah pabrik ini menjadi lebih baik lagi. Dan sangat bermanfaat bagi banyak orang karena telah membuka lapangan pekerjaan. Bagi kalian yang pernah melintasi dan mengalami pengalaman menyeramkan di area pabrik gula Kalibagor, silahkan bercerita di dalam komentar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang pabrik gula Kalibagor, dan mungkin masih banyak cerita dan faktanya dari pabrik tersebut, tetapi tidak bisa saya sampaikan karena terkurangnya informasi. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, dan bagi kalian, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan gue Damskin,